Oke, jadi di video saya kali ini saya berkesempatan untuk mengulik lagi yang kali ini sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Kali ini saya akan mereview Brio, all new Brio tahun 2019. Jadi pada video saya kali ini saya akan banyak mengulik dari mobil Brio ini karena yang dirubah itu sangat banyak. Jadi mungkin saya akan sedikit nyontek notes ini di HP saya ini. Jadi ikuti aja video saya pada kali ini. Ini Brio adalah Brio basicnya itu Brio Satya tipe E ya. Itu 2019 all new Brio. Dan basicnya ini warna hitam. Kemudian ini sudah dibalut wrapping warna midnight blue. Dan wrappingnya ini pakai tag wrap. Jadi ini tadinya saya malah ngiranya ini repaint karena glossy-nya itu kayak cat gitu loh. Jadi nggak kelihatan kalau ini tempelan stiker. Kemudian dari sektor eksterior kita langsung menuju bagian depan dulu kali ya. Oke, jadi bagian depan ini juga lumayan banyak yang udah diganti. Yang pertama mungkin kita dari bawah dulu. Di sini bumper ini udah bawaan dari Brio all new Brio. Jadi dia mukanya ini udah muka yang versi terbaru gitu. Kemudian di bagian bawah ini udah ada splitter custom. Ini bahannya fiber. Untuk finishingnya lumayan rapi dan ini warnanya adalah hitam glossy. Kemudian naik di sini ada frame plat JDM. Ini original Honda. Dan kemudian kita naik lagi di bagian lampu. Untuk lampu ini udah diganti pakai punya Mobilio yang facelift. Jadi dia dalamnya itu Pro-G, bukan halogen lagi, bukan kristal multi reflektor lagi. Kemudian kita naik bagian atas. Ini ada cup karbon. Ini motifnya forged. Ini dia modelnya ada sirip-siripnya ini. Mungkin ini buat pendinginan ekstra si mesin Brio turbo kali ini. Kemudian naik lagi di bagian atas. Ini ada wiper. Wiper ini original spoon. Kemudian di bagian kaca atas itu ada banner spoon karena memang ini tema mobilnya ini adalah full spoon gitu loh. Dan kemudian kaca film ini pakai iceberg yang semi-semi warna biru gitu. Untuk sisi kegelapannya kaca film itu 20% muter. Jadi ini lumayan terang kalau dipakai pas siang-siang, dan mungkin kalau iceberg itu tolak panasnya juga lumayan bagus gitu. Jadi terang tapi dalamnya masih lumayan adem. Kemudian di bagian samping ini kita lihat ada side skirt. Ini tambahan yang dimana kalau Brio tipe E itu setahu saya belum ada side skirtnya. Side skirtnya ini tambahan punyanya Brio RS original part number. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ditambahin splitter biar lebih manis dan biar kelihatan lebih gondrong gitu. Ini finishingnya juga black glossy. Kemungkinan besar juga bahannya juga fiber gitu. Kemudian di bagian kaca spion ini, di kaca spion ini udah diganti punya Mobilio RS atau Brio RS, yang dimana di sini sudah ada LED buat lampu sen gitu. Untuk spionnya ini juga kaca di bagian dalam ini sudah diganti. Untuk kacanya ini pakai merek Aqua Clean. Jadi kacanya itu semu-semu warna biru, nyesuaiin kaca film yang dipakai dan konsep dari mobil ini, hitam sama biru. Dan di bawahnya sini ada LED warna putih untuk ala-ala welcome light gitu. Jadi kalau misal malam-malam gitu dia bisa nyala. Itu konsepnya sama seperti lampu kabin yang ada di dalam. Jadi kalau misal kita lampu kabinnya nyala, nanti kalau misal di lock itu kan lampu kabinnya mati. Ini juga dia juga ikut mati gitu. Kemudian di sini ada cuttingan stiker spoon sport. Ini kata ownernya juga cuttingan spoon ini original Jepang. Dan di sini ya ada stiker-stiker Type 1. Kemudian kita lanjut eksterior di bagian belakang. Oke, di bagian belakang kita langsung bahas aja dari bagian atas. Oke, jadi di bagian atas ini kita bisa lihat di atas ini ada custom spoiler yang desainnya tuh beda dari kebanyakan orang di jalanan.
Di sini dia custom modelnya kayak Mini Cooper, jadi dia di sampingnya itu ada sirip sampai ke bawah, dan di tengah-tengah ini ada lekukan. Ini juga mungkin menambah aerodinamis dan nambah estetika, jadi kelihatan lebih cantik gitu. Dan ini finishingnya black glossy. Untuk pengerjaannya juga lumayan halus. Kemungkinan besar ini juga fiber sih, ini fiber, betul fiber. Ini salah satu referensi spoiler juga sih buat teman-teman. Jadi untuk spoiler ini anti mainstream gitu desainnya. Kemudian untuk stop lamp belakang ini dia juga udah custom. Dia full LED dan dia ini sudah ada animasinya. Jadi kalau misal kita nyala itu nanti dia ada lampunya jalan-jalan gitu. Ini juga rubahan yang simple tapi ini sangat berdampak gitu di mobil ini. Jadi kelihatan lebih manis kalau pas lagi jalan malam. Kemudian di belakang ini ada tempelan badge Ivy-Tech. Ini original Jepang dari Honda juga. Dan ini ada emblem Kumamon Jepang original. Kemudian di bagian bumper bawah di belakang ini, dia di samping kanan kiri ini ada sirip. Jadi apa ya ini? Add-on, cuman add-onnya nggak full. Jadi cuman di ujung sama ujung sini sama ujung situ. Ini juga cukup menarik, dari desainnya ini juga cukup rapi, finishingnya black glossy, dan kemungkinan bahannya juga fiber, jadi mobil bisa kelihatan lebih gondrong gitu. Kemudian di bagian tengah ini sudah ada add-on ala-ala diffuser. Ini kalau nggak salah punyanya Brio RS juga, original dari Brio RS. Jadi belakangnya tuh kelihatan lebih sporty gitu. Seperti yang di depan tadi, untuk frame plat nomor belakang ini juga original Jepang, punyanya Honda, ada emboss Hondanya, dan bahan ini juga pakai aluminium gitu, jadi bukan plastik. Untuk eksterior mungkin segitu dulu, kemudian kita langsung bahas di bagian kaki-kaki. Oke, di bagian kaki-kaki ini yang paling terlihat ini ada velg Regamaster Evo warna putih. Ini speknya itu lebarnya 7 ET40. Kemudian dibalut ban dengan ban ini pakai ATR Sport. Untuk bannya itu ukurannya 195/45 ring 16. Jadi velgnya ini adalah velg ring 16. Kemudian di tengahnya ini laknatnya ini dia pakai original spoon chromoly laknat. Jadi ini juga lumayan kecil-kecil tapi harganya nyelekit gitu. Kalau original memang kualitasnya beda sama yang replika, jadi dia nggak mudah selek. Kemudian di dalamnya ini juga sudah dipasangin BBK, jadi dalamnya ini kelihatan lebih padat gitu. Untuk big bracket-nya ini kalipernya dia pakai spoon twin block kaliper atau spoon 4 pot. Kemudian untuk rotornya itu pakai original Dixel front rotors. Ini udah ada drill-drillnya, jadi ada garis-garisnya gitu di rotor, jadi untuk pengereman itu biar lebih pakem. Dan kemungkinan untuk rotornya ini kemungkinan ukurannya 285 mm. Jadi untuk velg ring 15 dan ring 16 itu nggak mentok gitu di velg ini. Kemudian untuk final offsetnya, dikarenakan depan ini ada spacer 4 mili, kemungkinan final offsetnya jadi sekitar 36 yang depan. Untuk setupnya ini yang depan sedikit chamber, dia agak nyelup ke dalam. Untuk bagian belakang ini spek velg sama spek ban masih sama seperti yang di depan. Yang membedakan adalah final offsetnya, dikarenakan di belakang itu pakai double spacer, ada yang pakai 8 mili dan pakai 4 mili. Jadi totalnya itu spacernya 1,2. Untuk final offsetnya yang belakang itu sekitar 28. Jadi ya ini untuk fitment yang belakang ini lumayan rata body. Jadi cakep lah kalau dilihat tuh, kalau pas posisi duduk, posisi parkir itu manis gitu. Dia posisi pendek segini itu kata ownernya masih pakai per potong atau bisa dikatakan pot kit, nggak pakai air sus.
nggak pakai coilover, nggak pakai air cup. Kemudian untuk sektor selanjutnya kita langsung bahas di bagian interior. Oke, jadi di bagian interior yang paling kelihatan banget itu ada jok. Untuk jok ini dia memakai punya Acura RSX OM-nya, atau bisa dikatakan OM-nya Honda Integra kalau di Indonesia. Ini bahannya yang tengah ini fabric perforated, kemudian di bagian samping ini dibalut oleh bahan Alcantara. Kemudian untuk seat belt juga ini sudah diganti warna merah biar kelihatan lebih racing. Kemudian yang kelihatan lagi di bagian door trim ini original Brio-nya, ini kemungkinan di water printing, motif karbon warna merah. Lalu kemudian bisa dilihat ini ada setir. Untuk setir ini pakai Momo Monte Carlo Black Edition original Itali, dan ini diameternya kalau nggak salah ini 14 inch. Dan ini untuk setirnya ini dia bukan model yang concave, jadi dia modelnya hampir rata, jadi nggak terlalu mundur ke belakang. Kemudian di belakangnya ini udah ada Boss Kit HKB, jadi kalau misal mau pakai setir racing itu harus pakai Boss Kit, kalau nggak pakai Boss Kit nggak mungkin bisa kepasang. Kemudian yang bisa dilihat lagi ini ada custom speedometer. Custom speedometer ini buatan SPD Jogja. Ini juga desainnya lumayan bagus, warnanya backgroundnya hitam, ada garis-garis warna biru sesuai dari konsep mobil ini. Kemudian di bagian shift knob ini dia pakai spoon 5 speed, ini original Jepang, dan di bawahnya ini juga udah dibalut bahan Alcantara juga biar ada temennya dari jok. Jadi bagian sleeve-nya shift knob ini diganti Alcantara juga. Kemudian di bagian atas, di bagian dashboard ini ada banyak gauge atau indikator. Yang pertama di sini ada indikator DEVI, ini ada oil temp, kemudian ada voltmeter, kemudian ada vakum, kemudian ada turbo boost, dan ada turbo timer. Jadi kalau misal mobil ini mati itu dia nggak langsung mati, biar turbonya itu putarannya stabil dulu baru dia mati. Dan ini untuk gauge-nya ini original semua. Kemudian di bagian sektor audio itu di sini yang kelihatan head unitnya ini udah diganti Android. Ini kalau nggak salah 12 inch, jadi dia agak offset dari perumahannya si dashboard ini, jadi dia agak di posisi agak maju. Kemudian di sini juga di pintu juga sudah dipasangin tweeter. Kemudian di bagian belakang itu juga udah ada subwoofer, jadi untuk harian itu juga udah lumayan gitu, nggak yang terlalu wah, tapi suaranya udah enak buat didengar buat harian. Kemudian di bagian atas ini juga udah diganti. Setahu saya Brio E atau Brio Satya itu plafonnya ini masih warna beige, tapi ini sudah diganti warna hitam, dan dalamnya ini juga udah full black. Dan di sini dome lightnya juga udah gantian ini. Untuk dome lightnya ini saya kurang tahu pakai apa. Yang jelas ini udah gantian, bukan originalnya si Brio lagi. Kemudian ini ada yang lucu juga. Ini spion tengahnya ini lumayan kecil, tapi ini lucu gitu. Kecil tapi dia nge-wide, bisa ngelihat semua arah di bagian belakang. Mungkin itu dulu bagian interior yang bisa saya bahas. Kemudian kita mau membahas bagian sektor mesin, karena mobil ini yang paling spesial itu ada di bagian sektor mesin. Oke, kita langsung buka aja kap mesinnya. Oke, jadi kita sekarang membahas bagian yang paling spesial di mobil ini, yaitu bagian sektor mesin. Yang kelihatan dulu ini di sini ada cover mesin, ini karbon forged,
Kemudian di sini ada sleeve untuk mengcover tangki minyak rem. Ini original spoon. Kemudian ini selang-selang ini sudah biru-biru semua. Ini pakai Samco untuk selang-selangnya. Dan yang paling spesial ini adalah mobil ini, Brio ini udah berturbo gitu. Untuk turbonya sendiri pakai CT16. Kemudian wastegate-nya memakai Kunigawa. Itu dia internal wastegate. Kemudian untuk blow off-nya dia pakai HKS tipe SQV. Kemudian injektor juga udah diganti, dia pakai 1000 cc extra injektor. Kemudian di bawah sini kita lihat ada intercooler. Ini dia pakai Apex. Kemudian untuk piping ini dia full custom dari aluminium. Kemudian untuk bagian open air filter ini dia pakai Grady Airex open air filter. Kemudian untuk penutup radiator ini juga udah diganti, penutup radiator sama oil cap ini udah diganti pakai spoon, original spoon semua. Untuk muffler sudah pakai Sokudo custom untuk DD1 untuk Brio. Jadi muffler ini juga special order juga. Dan yang paling utama dari manajemen si mesin ini, dia memakai manajemennya pakai Dastec, UniX dan Turboset. Dari semua part yang sudah diganti dan dipasang, itu menghasilkan boost sebesar 0,4 bar dan horsepower sebesar 171 horsepower. Jadi untuk penggarapan sektor mesin dan performa ini lumayan serius dan bisa dikatakan juga lumayan proper gitu. Untuk part-part yang dipakai bukan part yang abal-abal, jadi dia full original semua. Dan yang jelas penggarapannya lumayan rapi. Jadi habis ini kita coba saja untuk tes run tipis-tipis saja buat nyobain sensasi turbonya. Dan yang jelas ini ada blow off, jadi mungkin kalau misal digas nanti bisa ces gitu. Oke, kita langsung coba aja mobil ini. Oke, jadi sekarang kita mau nyoba Brio turbonya. Kita mau tes sekencang apa sih Brio-nya dan senjambak apa sih dari Brio NA dibikin turbo itu. Dan untuk garapannya ini juga lumayan head on dan proper gitu. Jadi kita langsung coba aja Brio-nya. Wah, anjir. A few moments later. Oke, jadi untuk impresi berkendaranya seperti itu. Lumayan kenceng, bahkan malah kenceng banget untuk seekor Brio. Dan untuk tenaganya sih nggak diragukan lagi. Ini pol lah pokoknya. Jadi kata ownernya itu juga ini sudah dicoba PP Jogja Jakarta berkali-kali gitu. Jadi mungkin sekian dulu video saya pada kali ini. Jika kalian baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Mungkin sekian dulu video saya pada kali ini.